Nah, Republik Indonesia adalah peleburan dari negara-negara monarki konstitusional yang menggabungkan diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu ada beberapa kerajaan ya. Kerajaan monarki, kerajaan seperti Majapahit, Pajajaran, kemudian belum lagi yang ada di wilayah Kalimantan, kerajaan di sana berbeda, yang ada di Sulawesi, yang ada di NTT, kemudian yang ada di Lombok, apalagi Papua ya. Untuk Jakarta yang memiliki kerajaan sampai saat ini keraton gitu ya. Kemudian yang ada di Aceh juga berbeda, merupakan asal muasal dari Islam yang ada di Indonesia. Dan di Aceh itu merupakan daerah istimewa karena di sana itu ya mendapat julukan Serambi Mekah karena Islam di sana itu sangat pesat dan di sana bisa dijadikan sebagai tolok ukur maupun dapat diterapkan di sana peraturan Islam gitu ya. Dan saya sangat berbangga dengan orang-orang Aceh karena mampu menerapkan hal semacam itu. Dan dari gabungan pemerintahan ini kita lihat Indonesia ini sangat kuat ya, dan kita harus menjaga NKRI, kedaulatan bangsa Indonesia, karena sangat jarang bangsa-bangsa di Indonesia itu mampu melakukan hal yang sama. Ya, kita lihat saja bahwa orang-orang Inggris itu siapa sih mereka itu? Mereka itu kan orang-orang Inggris saja, ya kan? Pendatang mereka itu ya kalau misalnya kita lihat orang-orang pendatangnya itu ya tidak jauh dari orang-orang Inggris pula ya. Kalau di Amerika itu ada supremasi kulit putih, ada dominasi kulit putih di sana di Amerika itu, sedangkan orang-orang hitamnya dengan kulit hitam, yakni perpindahan dari orang Afrika itu mengalami hal-hal yang sangat tidak manusiawi. Mereka itu dibedakan, bahkan mereka itu dianggap sebagai hewan ya. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang kulit putih, dan itu terjadi di Amerika yang dianggap sebagai bapak demokrasi di dunia. Dan teman-teman semua, dan dari peran Gus Dur ini kita bisa melihat bahwa ternyata agama-agama yang ada di Indonesia itu harus atau wajib saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh menganggap wah dia bukan Islam, dia non Islam, tidak boleh dihargai, harus keluar dari Indonesia. Tidak boleh seperti itu. Apalagi ya kelompok Islam yang mewajibkan atau mengusung konsep khilafah. Khilafah itu ya maksudnya adalah kelompok-kelompok yang ingin bersikeras untuk mewujudkan sistem pemerintahan Islam sesungguhnya atau Islam kafah di Indonesia. Tapi saya herannya ini kelompok khilafah ini ngotot ya. Padahal mereka tidak tahu bahwa orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini adalah orang-orang Islam sendiri, para pesohor, kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Kelompok Islamis ini memiliki kematangan pengetahuan Islam yang belajar di Arab Saudi pada saat itu ya, yang tentu keilmuannya itu tidak diragukan lagi. Kenapa memaksa untuk mendirikan kemerdekaan, untuk mendirikan sistem pemerintahan Islam, padahal Indonesia ini sudah Islamis ya. Kenapa Islamis? Kenapa disebut sebagai bapak pluralisme? Gus Dur itu menyetujui Konghucu sebagai salah satu kelompok agama di Indonesia. Dan orang-orang Konghucu itu menganggap Gus Dur itu sebagai seorang nabi. Kenapa? Karena perannya itu. Mereka menetapkan, oh ini loh ada kelompok di Indonesia ini sebagai ras Cina, keturunan Cina, yang memiliki peran yang sangat penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia juga ya. Ini adalah orang Konghucu. Meskipun kelompok Cina, tetapi ya orang-orang Cina, ya orang Cina sana itu ya, di negara Cina itu juga menghargai atas keberadaan Konghucu di Indonesia. Jadi ada win-win solution ya, win-win solution antara Indonesia dan Cina pada saat itu. Indonesia mengakui Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia, dan Cina pada saat itu yang tidak membolehkan orang Muslim Cina untuk berangkat haji karena memang pada saat ini Cina itu didominasi oleh atau dikuasai oleh kelompok komunis. Tetapi dalam tanda kutip komunis yang ada di Cina, di Jerman, di Korea, dan di Indonesia itu berbeda ya. Jangan disamakan ya, komunis itu macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita akan membicarakan tentang nasionalisme di Indonesia dan seperti apa perkembangannya di Indonesia. Teman-teman semua, nasionalisme di Indonesia itu sangat penting kita ketahui karena nasionalisme ini berbeda dengan konsep nasionalisme yang ada di Barat maupun yang ada di Timur Tengah. Ya, sejauh ini bagaimana kita menangkap dan bagaimana kita menerapkan nasionalisme di Indonesia? Simak penjelasan berikut ini. Teman-teman semua, pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui pengertian nasionalisme itu sendiri. Yang pertama adalah nasionalisme adalah rasa cinta tanah air. Cinta tanah air, menjaga tanah air, dan memperjuangkan cita-cita negara. Nah, rasa cinta tanah air ini, rasa kebanggaan kita terhadap tanah air ini merupakan salah satu ciri bahwa kita ini memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Kenapa ketika seseorang itu
fanatik terhadap sepak bola, dalam artian adalah timnas Indonesia, karena mereka memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Dan dari sini kita bisa simpulkan bahwa orang yang cinta timnas Indonesia atau ungkapan terhadap kecintaan kita terhadap Indonesia, yakni cinta tanah air. Dan ini adalah salah satu unsur dari nasionalisme. Nasionalisme di Indonesia lahir karena adanya kolonialisme dan imperialisme. Jadi teman-teman, perbedaan antara konsep nasionalisme dan konsep cinta tanah air antara Indonesia, Barat, dan Timur Tengah itu sangatlah berbeda, meskipun sama-sama cinta tanah air gitu ya. Ya, kalau misalnya di Barat itu mereka cinta tanah air dengan ekspansi ya. Mereka ekspansi terhadap negara lain, mereka memperkaya diri, memperkaya negara mereka, tetapi merugikan bangsa lain, contohnya adalah Indonesia. Misalnya Jepang, Belanda datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah. Mereka mengambil rempah-rempah itu untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat Eropa, untuk bangsa Eropa. Sedangkan apa yang didapat Indonesia dan negara-negara jajahannya itu ya tidak lain adalah pemerasan. Meskipun secara nyata itu mereka memberikan suatu lompatan sosial ya. Mereka mendatangkan sebuah tingkatan sosial yang lebih maju atau sebuah peradaban yang lebih maju daripada Indonesia pada saat itu, yakni tahun 45 dan sebelumnya ya. Tetapi mereka sama aja, yakni ekspansi, dan mereka mencuri, istilahnya lah ya, merampas rempah-rempah harta karun yang ada di Indonesia. Wujud dari ekspansi mereka itu adalah wujud nasionalisme bagi mereka ya. Akan tetapi nasionalisme yang ada di Indonesia itu lahir karena ingin melawan dari ekspansi Barat itu. Jadi ada dua garis besar di sini yang membedakan antara nasionalisme Barat dan nasionalisme yang ada di Indonesia ya. Kalau Barat itu adalah ingin menjajah bangsa lain, sedangkan yang ada di Indonesia itu yakni mempertahankan dari penjajah. Jadi ada dua unsur yang sangat berbeda. Ya, tadi saya katakan bahwa sama-sama mempertahankan, sama-sama cinta tanah air, sama-sama memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi negara masing-masing. Tapi jalannya itu berbeda. Ada yang positif dan ada yang negatif. Dan kita ini yakni ingin melawan imperialisme dan kolonialisme. Mereka Barat itu melakukan kolonialisme dan imperialisme, sedangkan Indonesia itu melawan imperialisme dan kolonialisme. Jadi ini adalah perbedaan mendasar antara kolonialisme, antara nasionalisme yang ada di Indonesia dan Barat. Kemudian kita menuju ke nasionalisme yang ada di Timur Tengah atau Timur Tengah lah ya, Arab lah istilahnya ya. Nah di sana itu ada istilah pan-Arabisme atau pan-Islamisme, karena di sana itu kan kebanyakan orang Islam. Nah kalau pan-Arabisme ini mereka bersatu, orang-orang Arab ini ingin melawan para penjajah. Siapa menjajah? Ya orang-orang Barat pula. Tetapi tiga kekuatan ini yang ada di selatan Indonesia dan lain-lain gitu kan, ya orang-orang Melayu gitu kan. Kemudian yang ada di Barat, kemudian yang ada di Timur Tengah ini memiliki rasa nasionalisme yang hampir sama semua. Ya, kalau Arab, Timur Tengah dan Indonesia itu memiliki persamaan hampir sama ya, yakni melawan kolonialisme dan imperialisme. Sedangkan mereka itu ya ingin melakukan kolonialisme gitu ya. Nah teman-teman semua, di sini sudah dijelaskan bahwa nasionalisme yang ada di Barat itu berbeda dengan nasionalisme yang ada di Indonesia. Pada intinya adalah bagaimana orang-orang Barat itu melakukan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri, tetapi justru merugikan rakyat bangsa lain ya. Kemudian ada sebuah istilah lain yang hampir mirip dengan nasionalisme ya. Ini semacam polemik nasionalisme ya, karena pengertiannya ini kan berbeda-beda. Nah kalau misalnya di sini nasionalisme Indonesia lahir karena semata-mata mengusir kelompok kolonial dan imperialisme. Saya akan contohkan misalnya di Indonesia. Di Indonesia itu ada Jepang, ada Inggris, ada Portugis, ada juga Belanda yang paling lama 300 tahun lebih. Kemudian ada juga Prancis, kemudian Inggris ya. Dari 6 para penjajah itu, Belanda lah yang paling lama dan Jepang yang paling memiliki dampak ya, paling besar dampaknya bagi Indonesia, karena daya rusaknya itu sangat besar. Dan sebenarnya si Belanda dan Inggris juga daya rusaknya juga besar sih ya, hanya saja TNI dan masyarakat Indonesia itu memiliki
nilai juang, rasa cinta tanah air yang sangat tinggi, meskipun nyawa, harta itu yang menjadi korbannya gitu ya. Tetapi teman-teman semua, saya di sini sampai menyampaikan bahwa nasionalisme di Indonesia itu adalah untuk lahir karena ingin melawan kelompok kolonial dan imperialisme. Kalau imperialisme itu adalah sistem yang dibawa oleh Barat menuju Indonesia. Mereka menyediakan sistem, ada tentara dan lain-lain. Sedangkan kalau kolonial itu adalah tentara mereka ini ada tentara yang menjaga, bukan menjaga sih ya, ingin merampas kekayaan alam Indonesia dengan kekuatan militer gitu. Nah, sebagaimana tadi yang saya katakan bahwa nasionalisme yang ada di Barat itu berbeda dengan nasionalisme yang ada di Indonesia. Kalau di Barat itu lebih mirip kepada fanatisme atau fasisme ya. Kalau fasis itu dia lebih merugikan orang lain, dan fanatisme itu mereka merendahkan bangsa lain dan menganggap bahwa dirinya itu, bangsa mereka itu adalah bangsa yang terbaik. Sama seperti yang dilakukan oleh Jerman. Mereka itu menganggap bahwa bangsa mereka itu adalah bangsa atau ras Arya. Ras Arya itu adalah ras yang terbaik di dunia, mengalahkan ras Yahudi yang menganggap dirinya sebagai rakyat atau ras pilihan Tuhan, yakni turunan Israel. Dan semua mengatakan bahwa ras bangsa mereka adalah ras yang terbaik, dan bangsa mereka adalah bangsa yang terbaik. Begitupun dengan Eropa yang saat ini mengatakan bahwa wah, Eropa lah yang terbaik di dunia. Ya mungkin saja saat ini memiliki peradaban yang sangat maju, tetapi dengan kekurangan yang dimiliki oleh Eropa saat ini, kita bisa lihat bahwa bangsa Eropa bukanlah bangsa yang terbaik di dunia. Ya, saat ini peradaban, kemajuan, teknologi, sains memang ada di Eropa. Tetapi kita lihat di abad ini bahwa di abad ini akan ada peralihan yang sangat besar, akan ada peralihan peradaban yang sangat besar di dunia ini. Bukan lagi Eropa yang berkuasa, bukan lagi Eropa yang berjaya di peradaban ini, di abad ini, tetapi akan beralih ke timur, entah itu ke Asia dan semacamnya. Nah, kalau misalnya di Arab itu dikenal dengan pan-Arabisme, persatuan Arab ya. Tapi kita lihat bahwa Arab itu terbagi menjadi beberapa negara. Kalau nggak salah itu ada 4 ya. Ini Qatar, Bahrain, Arab Saudi, dan Kuwait. Ya, mungkin ada lebihnya, tapi ya di sini saya tidak mengatakannya karena mungkin lupa ya. Saya agak lupa. Nah, di Arab dikenal dengan istilah pan-Arabisme dan pan-Islamisme, yakni persatuan Islam. Dan di sini kita bisa lihat bahwa persatuan itu merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh suatu bangsa. Sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh suatu negara untuk menyatukan dan menyebarkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Indonesia selama 300 tahun lebih, dan yang awalnya itu merupakan sebuah daerah jajahan yang diduduki oleh orang-orang Eropa, dan orang-orang Indonesia tidak mampu melawannya karena ya penjajahan itu terjadi karena ada pengkhianat juga sebenarnya ya. Orang Indonesia itu tidak akan bisa dijajah kecuali ada pengkhianat di dalamnya. Pengkhianat itu sebenarnya orang Indonesia, tetapi karena mau dibayar, mau disogok, akhirnya apa? Menindas rakyat sendiri ya. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya ada bentuk pemaksaan seperti itu ya, orang-orang Eropa itu tidak bisa melakukannya sendiri. Mereka harus menggunakan orang-orang dalam, orang-orang pribumi. Oleh karena itu saya katakan bahwa orang-orang Indonesia itu sebenarnya tidak bisa dijajah kecuali ada pengkhianat. Nah, dari pengkhianat inilah yang menyebabkan Indonesia itu dalam sejarahnya disebut sebagai daerah jajahan. Ya karena penjajah itu sama seperti di daerah-daerah lain, di negara-negara lain di dunia ini. Tidak mungkin di situ ada penjajah kecuali ada pengkhianat. Jadi pengkhianat ini sangat berbahaya bagi suatu bangsa. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan melihat bahwa pembeda Indonesia ya dengan negara lain. Ini bedanya nih ya, teman-teman. Yang pertama adalah faktor sejarah. Tidak semua negara modern memiliki periodisasi sejarah yang panjang. Contohnya Amerika dan Australia. Ya, Amerika itu lahir karena setelah revolusi Prancis ya, sedangkan Australia itu ya belum cukup 200 tahun ke belakang itu Australia lahir, tapi dari perkembangannya itu sangat cepat ya. Mungkin karena bersinggungan dengan orang-orang Eropa dan memiliki ideologi yang sama sehingga mereka cepat maju ya.
Sedangkan Indonesia mengenal konsep bernegara itu jauh sebelum Amerika dan Australia. Indonesia itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Kita lihat situs-situs yang ada di Indonesia seperti Candi Borobudur, bahkan di Gunung Padang itu disebut-sebut sebagai kerajaan yang sangat besar di masa dahulu. Dikatakan bahwa itu merupakan kerajaan yang berasal dari 11.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Bayangkan, kalau dari 11.000 tahun yang lalu sebelum Masehi, berarti itu jauh lebih tua daripada piramida yang ada di Mesir. Sedangkan di Mesir itu sekitar 2.000-3.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Itu jauh lebih lama dibandingkan yang ada di Mesir itu. Maksudnya yang ada di Indonesia ya. Di Indonesia itu, Gunung Padang itu, ya dikatakan bahwa itu merupakan situs yang sangat bersejarah. Itu berbentuk piramid itu yang sekarang menjadi lahan pertanian dan sumber penghidupan orang-orang sana itu merupakan bentuknya kerajaan ya, tetapi hanya kekurangan dana saja sehingga para peneliti itu tidak bisa mengakses situs itu. Tapi saya yakin bahwa Indonesia ini memiliki peradaban yang sangat maju dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Ya, bayangkan saja Candi Borobudur, betapa majunya peradaban Indonesia di masa itu, ya. Candi Borobudur di tahun 1000-an Masehi, ya. Betapa canggihnya. Bagaimana Candi Borobudur itu, Candi Prambanan dan lain-lain itu dapat dibangun tanpa kemajuan teknologi pada saat itu, ya. Jadi teman-teman semua, jangan berputus asa, jangan berkecil hati bahwa orang Indonesia ini tidak bisa apa-apa. Sebenarnya orang Indonesia ini sangat besar peradabannya di masa dahulu. Hanya saja ada semacam intervensi sejarah. Orang-orang Eropa, orang-orang Belanda pada saat itu menghilangkan jejak sejarah di Indonesia. Karena apabila orang Indonesia mengetahui leluhurnya itu bahwa mereka adalah bangsa yang sangat besar, maka mereka akan memiliki semangat yang berbeda dengan semangat yang ada pada saat ini, yakni semangat dengan jiwa-jiwa Buddha, begitu ya. Jadi orang Indonesia jangan pernah merasa bahwa orang Indonesia itu memiliki jiwa yang budak. Jiwa budak yakni hanya pengikut dengan bangsa-bangsa lain. Orang Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, bangsa yang memiliki peradaban, ya. Teman-teman bisa lihat situs-situs sejarah itu betapa besarnya bangsa Indonesia di masa dahulu, hanya saja hilang. Ada intervensi sejarah. Yang terakhir ada di Kerajaan Majapahit, ya. Kerajaan Majapahit itu merupakan kerajaan yang ada di Jawa, yang wilayah kerajaannya itu sampai kemana? Ke Malaysia, ke Brunei, ya. Bahkan di luar Malaysia itu sampai ke Thailand juga ada desas-desus bahwa kerajaan Majapahit itu sampai ke sana juga. Buktinya budaya seperti kebaya, Riok Ponorogo itu ada juga di Malaysia, ya. Padahal aslinya itu yang asli Indonesia, dan ini sempat menjadi polemik bagi masyarakat Indonesia, gitu ya, dengan Malaysia karena klaim budaya. Tapi inilah kenyataannya bahwa orang Indonesia itu memiliki peradaban yang sangat maju, peradaban yang sangat besar di masa dahulu. Itu ya teman-teman ya. Nah, Republik Indonesia adalah peleburan dari negara-negara monarki konstitusional yang menggabungkan diri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu ada beberapa kerajaan, ya. Kerajaan monarki, kerajaan seperti Majapahit, Pajajaran, kemudian belum lagi yang ada di wilayah Kalimantan, kerajaan di sana berbeda, yang ada di Sulawesi, yang ada di NTT, kemudian yang ada di Lombok, apalagi Papua, ya. Yogyakarta yang memiliki kerajaan sampai saat ini, keraton gitu ya. Kemudian yang ada di Aceh juga berbeda, merupakan asal muasal dari Islam yang ada di Indonesia. Dan di Aceh itu merupakan daerah istimewa karena di sana itu ya mendapat julukan Serambi Mekah karena Islam di sana itu sangat pesat, dan di sana bisa dijadikan sebagai tolok ukur maupun dapat diterapkan di sana peraturan Islam gitu ya. Dan saya sangat berbangga dengan orang-orang Aceh karena mampu menerapkan hal semacam itu. Dan dari gabungan pemerintahan ini kita lihat Indonesia ini sangat kuat ya, dan kita harus menjaga NKRI, kedaulatan bangsa Indonesia, karena sangat jarang bangsa-bangsa di Indonesia itu mampu melakukan hal yang sama. Ya, kita lihat saja bahwa orang-orang Inggris itu siapa sih mereka itu? Mereka itu kan orang-orang Inggris saja, ya kan? Pendatang mereka itu ya, kalau misalnya kita lihat orang-orang
pendatangnya itu ya tidak jauh dari orang-orang Inggris pula ya. Kalau di Amerika itu ada supremasi kulit putih, ada dominasi kulit putih di sana di Amerika itu, sedangkan orang-orang hitamnya dengan kulit hitam, yakni perpindahan dari orang Afrika itu mengalami hal-hal yang sangat tidak manusiawi. Mereka itu dibedakan, bahkan mereka itu dianggap sebagai hewan ya. Mereka tidak berhak untuk mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang kulit putih, dan itu terjadi di Amerika yang dianggap sebagai bapak demokrasi di dunia. Dan kita lihat di Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara dengan tidak menggunakan isu SARA, tidak boleh dalam konstitusinya, tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada perpecahan meskipun berbeda ras, suku, agama, perbedaan golongan ya. Semua agama yang ada di Indonesia yang direstui, yang diresmikan, itu tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling mencaci. Semuanya sama di mata hukum di Indonesia. Begitupun dengan yang ada dalam hal ras, ada ras Melayu, ya, ada ras Melanesia, ya, itu semuanya sama, ya. Baik orang-orang yang ada di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, kemudian di Bali, kemudian NTT, Papua, itu semuanya sama, semuanya memiliki hak yang sama di mata hukum, ya, tidak ada perbedaan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa tidak ada orang yang ada kelompok yang diarakterikan oleh konstitusi. Adapun jika ada masalah, itu adalah hak, itu adalah oknum saja yang perlu diberantas, ya. Itu adalah oknum, ingat, itu adalah oknum yang perlu diberantas. Jangan mengeneralisasi, jangan melakukan universalisasi ya terhadap suatu peristiwa, karena itu sangat merugikan bagi diri kita sendiri dan merugikan bangsa Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para founding father kita seperti Soekarno dan kelompok Islam, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari dan kawan-kawan. Semuanya itu bersatu untuk melakukan yang namanya kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Betapa beratnya para pejuang kita ini melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda dan Sekutu. Sangat berat. Teman-teman semua, yang kedua adalah faktor bahasa. Bahasa Indonesia mahakarya dari para leluhur yang tidak hanya menjadi alat komunikasi penduduk Nusantara, tetapi bahasa menjadi alat pemersatu bangsa. Banyak negara di dunia ini yang memiliki persoalan dalam penggunaan bahasa nasional, bahkan menjadi bom waktu ya, yang mengancam integrasi negaranya. Contoh Thailand, Malaysia, Singapura ya. Coba Anda bayangkan seandainya Indonesia yang memiliki jumlah etnik di Indonesia sebanyak 1.340 ya. Badan Pembinaan Bahasa 652 data, ini data tahun 2017 ya, mengalami kendala. Akan jadi apa orang Indonesia ini ya? Dari 1.000 lebih etnik itu, orang Indonesia tidak akan mampu mempertahankan jika tidak ada upaya pencegahan dari hal-hal yang tidak baik, kemudian upaya penjagaan dari pemerintah Indonesia. Bayangkan saja kalau misalnya hal itu terjadi, hal itu tidak dilakukan oleh para pemerintah. Ya, semua hal itu ada sisi baik dan sisi buruknya, tetapi setidaknya kita memiliki usaha untuk selalu memperbaiki diri, memperbaiki bangsa kita agar tidak sama dengan bangsa-bangsa lain yang penuh dengan polemik. Selanjutnya adalah faktor nilai dan budaya ya. Ini juga penting untuk kita lakukan ya. Berbagai suku di Indonesia dari Papua sampai Aceh hampir memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang sama, nilai-nilai gotong royong, musyawarah, kejujuran, larangan untuk jangan mengambil hak yang bukan milik kita, sampai hampir dimiliki oleh semua suku bangsa di Indonesia. Hukum adat dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia dan diakui dan menjadi hukum positif di era kolonial Belanda. Jadi ini adalah faktor nilai dan budaya. Misalnya, ini budaya yang ada di Betawi misalnya, ondel-ondel, itu adalah suku, itu adalah orang-orang Betawi, memiliki budaya tersendiri. Begitupun dengan orang-orang Jawa, memiliki suku yang beraneka. Dengan orang-orang Sunda, memiliki suku yang memiliki budaya yang indah pula. Begitupun dengan orang-orang yang ada di Sulawesi, meskipun
budayanya itu hampir mirip tapi berbeda. Tapi semua itu mampu disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam undang-undang. Jadi dasar ideologi kita ini, yakni Pancasila, itu harus mampu dijaga dengan baik, karena ketika tidak dijaga dengan baik, maka di situ pula Pancasila dan NKRI akan terancam. Teman-teman semua, yang keempat adalah religiusitas, ya. Bangsa Nusantara adalah bangsa homo religius. Berbagai bangunan cakar budaya Nusantara menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya bangsa Nusantara adalah bangsa yang sangat memuliakan dan mengutamakan kepentingan agama. Ya, kita lihat bahwa orang-orang Nusantara di masa dahulu itu sudah mempercayai namanya pencipta seluruh alam. Banyak sekali agama-agama leluhur yang sampai saat ini masih ada, seperti agama-agama monoteisme, ya kan? Animisme, kemudian orang-orang yang menyembah hutan atau pohon besar misalnya, seperti itu ya. Itu kenapa? Karena mereka percaya ada sesuatu, ada kekuatan yang sangat besar yang menjaga, yang membuat alam semesta ini. Tetapi ketika Islam datang, ketika agama Samawi datang, itu mereka lakukan dengan itu mereka terima dengan baik. Dan yang terakhir adalah ketika Islam datang, itu mereka terima dengan baik, karena Islam itu merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Jadi pada dasarnya bangsa Nusantara ini adalah bangsa yang sangat religius. Mereka percaya pada Tuhan, mereka percaya pada pencipta seluruh alam. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesia yang tidak percaya atau ateis misalnya gitu ya, itu sebenarnya orang Indonesia yang terlepas dari nilai-nilai budayanya, ya. Dia akar dia tercerabut dari nilai-nilainya tersendiri. Oleh karena itu jangan sejarah bangsa kita ini jangan sampai kita lupakan. Karena jika kita lupakan, maka kita ini tidak punya identitas sama sekali, ya. Hanya orang-orang bagai debu yang berterbangan entah kemana, tidak ada arah gitu ya. Teman-teman semua, terus bagaimana kita memperkuat nasionalisme? Ya, kita memiliki cara-cara untuk memperkuat nasionalisme. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat budaya, memperkuat pendidikan untuk mengisi kemerdekaan. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperkuat nasionalisme dan ideologi Pancasila, gitu ya. Nah, nasionalisme adalah ideologi asing yang muncul sebagai reaksi dari kolonialisme Barat. Jadi kalau misalnya dari konsep nasionalisme, kata nasionalisme ini berasal dari nation state, ya, negara bangsa. Itu sebenarnya konsep dari asing sebenarnya, ya. Ya, itu tidak dapat dipungkiri gitu. Tapi kalau misalnya dalam Islam, apakah itu ada prinsip-prinsipnya? Ya, tentu saja ada. Karena Islam datang itu ya tahun 500 ke atas gitu. Islam datang di dunia, dan sebelumnya itu sudah banyak bentuk negara yang telah dilakukan oleh umat manusia. Jadi kalau misalnya konsep nasionalisme itu, apakah pelopornya siapa? Tentunya dari luar, ya, asing. Tapi apakah nasionalisme ini penting? Apakah sesuai dengan prinsip Islam? Ya, iya penting untuk mempertahankan negara kita, ya, untuk mempertahankan tanah air. Bahkan Nabi Ibrahim kan sendiri juga pernah berdoa agar negerinya itu aman, gitu kan. Rasul berdoa agar negerinya aman dari orang-orang kafir, gitu. Nah, nasionalisme di Indonesia diperkenalkan oleh kaum terpelajar yang mendapatkan pendidikan Barat. Nah, contoh orang-orang yang tokoh-tokoh nasional yang memperkenalkan ide-ide ini, yakni seperti Muhammad Hatta, ya. Muhammad Hatta ini memiliki pemahaman tentang demokrasi. Tentang demokrasinya itu yakni yang dipelajari di Belanda, yakni demokrasi individualistik. Kemudian dibawa ke Indonesia dengan menerapkan demokrasi sosial. Kalau misalnya kita kenal dengan istilah demokrasi gotong royong, ya, itu yang kita kenal dalam Pancasila. Jadi pendidikan yang ada di Barat itu mereka serap ke dalam nilai-nilai bangsa Indonesia, sehingga jadilah ideologi yang kita kenal dengan Pancasila, rumusan Pancasila, seperti yang kita kenal saat ini. Kemudian selanjutnya, yakni nasionalisme dapat menyatukan bangsa yang berbeda identitas. Sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan, bahwa nasionalisme ini dapat menyatukan semua komponen bangsa Indonesia, dapat menyatukan, ya. Jadi jangan salah ketika nasionalisme itu penting untuk disosialisasikan, ya.
ada sebuah badan yang khusus di Indonesia untuk menyelesaikan, memperkenalkan dan mensosialisasikan apa itu Pancasila, bahkan sampai masuk ke dalam kurikulum di sekolah. Karena penting, karena jika generasi muda kita itu tidak terlepas dari yang namanya pendidikan Pancasila, maka tentu saja akan mengancam keberadaan NKRI. Kenapa nasionalisme dapat menyatukan bangsa yang berbeda identitas? Ya. Karena dalam Pancasila saja itu ya, rasa cinta tanah air itu penting kita lakukan, penting kita terapkan. Nasionalisme dapat menyatukan bangsa yang berbeda identitas. Ya. Misalnya orang-orang yang ada di Sulawesi, orang Maluku, orang Jawa, orang Sumatera, Kalimantan, dan lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tetapi ketika bangsa Indonesia itu diancam oleh bangsa asing, apakah semua akan bersatu? Saya dengan sangat yakin bahwa masyarakat Indonesia akan bersatu untuk melawan pihak asing tersebut. Sebagai contoh, ketika baru-baru ini ada polemik antara Australia dengan Indonesia terkait dengan Pulau Pasir, maka saya perhatikan di media sosial, baik itu di TikTok, Facebook, dan lain-lain itu, mereka bersedia menjadi relawan. Ketika Australia menyerang, maka masyarakat Indonesia itu akan bersatu melawan Australia, ya, untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia, untuk mempertahankan martabat bangsa Indonesia. Dan begitupun dengan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, bahwa tidak ada sejengkal pun yang boleh tanah air Indonesia yang boleh diambil alih oleh asing atau bangsa asing. Tidak boleh. NKRI adalah harga mati, ya. Tidak boleh ada bangsa asing yang boleh mengambil tanah Indonesia. Teman-teman semua, nasionalisme bisa terbentuk karena kesamaan cita-cita yang sama, yang tidak memandang ras atau agama. Jadi Indonesia ini, dengan rasa kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, kita mampu mendirikan sebuah negara yang sangat besar, yang memiliki panjang sekitar 5.000 km dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia itu mampu diciptakan dengan ideologi yang sama, dengan ideologi yang satu, kemudian diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini adalah sebuah kebanggaan yang sangat besar, kebanggaan yang patut dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena mampu menyatukan berbagai suku, agama, dan golongan. Nah, teman-teman semua, gerakan nasionalisme yang dipelopori oleh kaum terpelajar berhasil menyatukan bangsa Indonesia yang berbeda secara identitas. Jadi kaum terpelajar itu memiliki peran yang sangat penting nih, baik kaum terpelajar yang menempuh pendidikan di tanah air maupun kaum terpelajar yang menempuh pendidikan yang menimba ilmu di barat. Tetapi mereka memiliki rasa cinta terhadap tanah air, dan ini bagus untuk mereka, ya, dan bagus pula untuk Indonesia. Peradaban terbentuk itu hanya tetap dipegang oleh kaum terpelajar, karena kaum terpelajar ini mampu mengkonsepkan seperti arah dan tujuan sebuah bangsa kemana akan dibawa. Nasionalisme di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh persamaan nasib atau sejarah, bukan atas dasar kesamaan identitas, ya, karena memang kita berbeda. Kalau menurut Otto Bauer, nasionalisme terbentuk karena kesamaan nasib. Kesamaan nasib membuat orang bersatu. Maksudnya di sini kesamaan nasib, yakni kesamaan nasib itu sama-sama dijajah oleh bangsa asing, sama-sama mendapat perlakuan yang tidak baik dari pemerintah kolonial, misalnya Hindia, Belanda, dan Jepang, gitu ya teman-teman. Jadi rasa-rasa kesamaan nasib itu yang membuat bangsa Indonesia ini ingin bersatu, ingin melawan penjajah. Bagaimana agar kita mampu merdeka, bagaimana agar kita bisa mengelola sumber daya alam sendiri, bagaimana agar kita mampu mengelola SDM sendiri. SDM-nya unggul, maka rakyat akan makmur sentosa, rakyat akan sejahtera, rakyat akan mengambil atau mendapatkan sebuah keadilan karena perjuangan kemerdekaan yang telah dilakukan oleh para kaum terpelajar yang telah memperjuangkan kemerdekaan di masa-masa awal. Dalam Quran surah Al-Hujurat nih,
surah ke-49 ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Teman-teman semua, dalam Quran surah Al-Hujurat ini telah disebutkan bahwa orang-orang Indonesia itu, bahwa umat manusia itu memang sebenarnya diciptakan berbeda-beda. Kenapa bukan hanya orang Arab saja? Biar umat Islam itu dapat berkuasa di dunia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak negara, banyak suku, bahkan banyak bahasa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan? Karena maksudnya ini, yakni agar menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kita saling mengenal. Di sini lita'arafu ini ada menafsirkan agar bisa saling berdakwah, ya, saling berdakwah dan lain-lain. Ini adalah segelintir dari ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan ayat-ayat nasionalisme, bahwa nasionalisme di Indonesia itu sangat penting bagi kita untuk memperjuangkannya. Jangan sampai kita menganggap bahwa oh, nasionalisme itu adalah ideologi asing. Ya, memang dia merupakan serapan dari asing, tetapi apakah itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam? Tentu saja tidak. Nasionalisme itu adalah rasa cinta tanah air. Apakah itu bertentangan dengan Islam? Tidak. Rasulullah pun merindukan Mekah sebagai tanah kelahirannya ketika lama di Madinah, ketika setelah hijrah. Apakah itu bertentangan dengan Islam? Tidak. Bahkan itu dilakukan oleh Rasulullah. Apakah kita wajib untuk mencintai negeri kita, mendoakan negeri kita agar aman dari pihak asing? Iya, betul. Doa Nabi Ibrahim, betul, ya. Kita ini bagaimana kita menjalankan sebuah agama, bagaimana kita beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika negeri kita itu tidak aman, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, ya. Padahal dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita itu menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan hanya akhirat saja. Kita juga berhak mendapatkan kebahagiaan yang ada di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi antara dunia dan akhirat itu kita seimbangkan. Jangan sampai kita hanya mengejar dunia ataupun hanya mengejar akhirat tanpa memperdulikan orang-orang yang ada di dunia. Ya, kita ini memiliki hubungan timbal balik antar satu sama lain. Kita ini memiliki hubungan kepada Allah. Kita harus berbakti atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan yang Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah dengan beribadah. Itu adalah hubungan vertikal antara hambanya dengan Tuhannya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menciptakan suatu manusia, hambanya itu kecuali untuk beribadah kepadanya, ya. Kemudian yang kedua, yakni ada hubungan antar sesama manusia. Hubungan antar sesama manusia itu hubungan sesama antar manusia itu kita tidak bisa sepelekan, harus dijalankan pula. Tidak bisa kita hanya menjalankan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita melupakan hubungan antar sesama manusia. Tidak boleh seperti itu, ya. Ini disebut sebagai hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia, hubungan sosial. Untuk apa kita sujud kita siang malam, sujud kita sepanjang hari, ibadah kita sepanjang hari, sedekah kita setiap hari, tetapi kita tidak mau berinteraksi dengan orang-orang, tidak mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana itu? Itu tidak boleh dilakukan oleh muslim dan muslimat. Yang ketiga adalah hablum minal alam. Jadi untuk apa kita ibadah kita cukup, ibadah kita baik secara sosial, tetapi kita tidak menjaga alam, kita tidak menjaga lingkungan kita sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu? Jika untuk itu tidak ada gunanya jika kita menghindari salah satu kebaikan di antara ketiganya itu. Yang pertama tadi adalah hablum minallah, hablum minannas. Yang pertama tadi adalah hablum minallah, yang kedua adalah hablum minannas, dan yang ketiga adalah hablum minal alam. Jadi ketiga unsur itu merupakan sesuatu yang sangat wajib kita lakukan. Jangan sampai salah satu dari ketiganya itu kita tidak lakukan, karena itu sudah keluar dari nilai-nilai Islam. Teman-teman semua, di sini saya ingin menggarisbawahi tentang hablum minallah dan hablum minannas.
jangan sampai ini salah satu di antara keduanya itu dilupakan. Saya kaitkan dengan istilah-istilah introvert dan extrovert ataupun ambivert. Kalau introvert itu kan mereka cenderung pendiam, mereka cenderung berdiam diri dan tidak menyukai keragaman. Mungkin seperti saya introvert ya. Sedangkan extrovert itu adalah orang-orang yang menyukai keramaian, mudah bergaul dan dengan segala kelebihannya itu juga kadang melupakan yang namanya Tuhan. Dan begitupun dengan orang-orang introvert dengan segala kelebihannya, yakni dapat merenung, dapat mengamati sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang-orang extrovert, itu juga memiliki kekurangan, yakni mudah kalah dengan yang namanya keramaian, gitu ya. Teman-teman semua, orang-orang extrovert itu harus mampu mengimbangi dengan kepribadian seorang introvert. Begitupun dengan sebaliknya, orang-orang introvert harus juga mampu mengimbangi kepribadian seorang extrovert. Dan ada istilah ketiga, yakni ambivert. Dan ambivert ini ya kalau misalnya kita kenal dengan istilah mudian, dan mungkin itu yang cocok dengan ambivert ya. Orang-orang yang ambivert itu harus mampu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka mampu melakukan sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang introvert secara khusus dan orang extrovert secara umum, gitu ya. Teman-teman semua, penting bagi kita untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Semua orang berhak untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Semua orang bebas melakukan sesuatu yang mampu dia lakukan, tetapi kebebasan itu harus ada batasnya. Harus ada batasan tertentu agar kita tidak terlalu bebas dalam merangkai kekuatan, kata-kata, perbuatan, ataupun bebas dalam artian berpikir ya. Jangan sampai terlalu liar, karena kalau terlalu liar tanpa ada norma-norma tertentu yang menjaganya, maka itu sangat berbahaya. Bahkan dengan kebebasan itu bisa mengantarkan kepada kemusyrikan atau ateis, gitu, tidak beragama. Selanjutnya teman-teman, di sini saya akan sedikit menyampaikan bahwa tokoh-tokoh Indonesia itu yang berhasil mengantarkan kemerdekaan bangsa Indonesia ataupun mengisi kemerdekaan Indonesia, ya ini ya. Tokoh-tokoh Indonesia yang pertama ya Hos Cokro Aminoto ya. Ya, beberapa sejarawan termasuk mungkin saya mengatakan bahwa Haji Umar Said ini itu adalah seorang kakek Indonesia. Kakek Indonesia maksudnya di sinilah kakek atau anak-anak dari para tokoh Indonesia, termasuk Soekarno, termasuk Muhammad Hatta, kemudian kelompok-kelompok kanan, kiri, gitu kan. Nah, Hos Cokro Aminoto ini merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia. Salah satu inspirator bagi sosok Soekarno, karena Hos Cokro Aminoto ini juga sangat jago dalam berpidato. Bahkan Hos Cokro Aminoto ini merupakan inspirator utama dari dari sosok Soekarno ya. Kita ketahui bahwa Soekarno dalam beberapa artikel Soekarno mengungkapkan bahwa Soekarno itu sangat mengagumi Hos Cokro Aminoto. Bahkan Soekarno itu sempat memperistri anak Cokro Aminoto ya. Ini bukan soal bagaimana Soekarno itu memperlakukan Hos Cokro Aminoto, tapi ya Soekarno ini sangat mengagumi Cokro Aminoto ya. Ya, punya banyak murid ya, termasuk Soekarno tadi yang saya katakan bahwa Hos Cokro Aminoto ini di masanya itu merupakan sosok yang sangat berpengaruh, bahkan sangat tersohor ya dari kelompok nasionalis, karena dia juga menentang kemerdekaan, menentang penjajahan, menentang kolonial dan imperialisme, sehingga Hos Cokro Aminoto ini mendapat banyak anak murid yang menjadi tokoh nasional atau tokoh-tokoh revolusi ya. Karena ketokohannya itu ya, sehingga dia termasuk salah satu pahlawan nasional. Nah, kemudian yang kedua yakni Hasyim Asy'ari ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh, salah satu ulama yang sangat berpengaruh di Indonesia, dan satu-satunya ulama yang bergelar Hadratus Syekh ya. Hadratus Syekh itu maksudnya adalah ulama yang menghafal ratusan ribu hadis.
dan hanya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang melakukannya. Teman-teman semua, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini juga menentang penjajah. Bahkan yang paling pelik itu, yang paling besar itu ketika resolusi jihad pada tanggal 10 November 1945 ya, ketika Soekarno itu datang ke Kiai Haji Hashim Asy'ari bahwa kita ini perlu ketetapan ya, perlu fatwa dari Kiai Haji Hashim Asy'ari bahwa kita ini wajib untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari kepada Soekarno ketika 1945 setelah kemerdekaan itu sekutu Inggris datang ke Indonesia kembali untuk menjajah Indonesia. Nah, kalau misalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari ini menerapkan Islam tradisional. Kalau misalnya kita lihat saat ini, yakni di NU Nahdlatul Ulama itu menerapkan Islam tradisional, sedangkan Muhammadiyah melalui Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menerapkan Islam kekinian atau Islam progresif, Islam berkemajuan itu. Tetapi tidaklah masalah antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Mereka keduanya itu merupakan tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di Indonesia dan menjadi tokoh utama dari masing-masing organisasi besar Islam di Indonesia. Dan NU itu merupakan organisasi terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Dan Muhammadiyah merupakan organisasi yang sangat penting juga di Indonesia karena memiliki peranan yang sangat penting untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, antara Islam progresif, Islam tradisional itu tidak boleh disalahkan atau tidak perlu dipermasalahkan karena semuanya menyumbang pemikiran, menyumbang pemikiran dan menyumbang rasa perjuangan dan menyumbang hal-hal yang positif lah bagi Indonesia. Kemudian menyetujui Pancasila, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari inilah yang menjadi tokoh utama dalam bidang legalitas ya, istilahnya ya, legislasi dari kelompok nasionalis. Ketika pada saat itu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yakni PPKI itu melakukan sebuah musyawarah untuk menerapkan sebuah ideologi bangsa Indonesia yang tepat ya. Mana nih bangsa Indonesia yang perlu dipegang oleh bangsa Indonesia. Nah, setelah rumusan Pancasila itu hadir, maka dibawalah Pancasila itu ke Kiai Haji Hashim Asy'ari oleh Soekarno, kemudian dimintain sebuah konfirmasi atau ingin mengonfirmasi, minta persetujuan. Bagaimana ini? Apakah Pancasila mau diterapkan sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia? Dan Kiai Haji Hashim Asy'ari itu tidak langsung menerima. Tapi Kiai Haji Hashim Asy'ari itu melakukan sebuah tirakat yang dimana tirakat itu sangat berat untuk bagi orang-orang di masanya atau orang-orang normal ya. Karena makam dari Kiai Haji Hashim Asy'ari ini sangat besar ya, seorang ulama yang tersohor yang menghafal ribuan hadis. Dan salah satu tirakatnya itu adalah melakukan puasa, kemudian bacaan Al-Fatihah yang sangat banyak, Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Jadi dari keempat ini adalah salah satu ini adalah beberapa peran dari Kiai Haji Hashim Asy'ari saja ya, masih banyak ya. Dan di peristiwa resolusi jihad ini Kiai Haji Hashim Asy'ari sangat besar perannya karena tidak mungkin para santri dan masyarakat Surabaya pada saat itu tahun 45 Oktober dan November itu mampu melawan penjajah meskipun jumlah santri dan masyarakat TNI yang syahid pada saat itu berjumlah 20 ribuan ya. Sedangkan dari pihak sekutu Inggris itu sekitar 1.600-an. Tapi dari empat aspek ini Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki peran yang lebih besar daripada yang saya gambarkan di sini. Itulah ya, teman-teman. Nah, tokoh selanjutnya yakni Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahid Hasyim, yakni anak Hashim Asy'ari dan Menteri Agama. Dan perannya ini juga sangat besar ya, karena meskipun setelah kemerdekaan Wahid Hasyim ini menjadi Menteri Agama, bukan berarti dia tidak memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan Wahid Hasyim ini merupakan bapaknya Gus Dur ya, nanti di sini dijelaskan. Kemudian termasuk salah satu pahlawan nasional. Kemudian
Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, lebih kenal dengan kata Gus Dur ya teman-teman ya. Nah, Gus Dur ini memiliki peran yang hampir komplit ya di Indonesia, karena dia juga masuk di bidang agama, kemudian bapak pluralisme di Indonesia, kemudian sebagai Presiden RI, sebagai santri juga ya. Jadi Gus Dur ini besarlah ya, seorang tokoh besar yang dihargai oleh semua umat agama di Indonesia ya. Latar belakang pendirian PKB ini ya, pada saat itu Gus Dur mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa mengatur negara, tidak mungkin kita bisa berperan di negara ini ketika kita tidak berada di sana. Maksudnya itu di legislatif ya. Makanya PKB atau orang-orang NU pada saat itu yang memimpinnya atau yang menjadi kelompok Islam yang terbesar di Indonesia harus memiliki peran di parlemen. Maka Gus Dur itu mendirikan sebuah partai yang bernama PKB, dan dari sini kepentingan orang Islam itu diperjuangkan ya melalui PKB ini Gus Dur. Kemudian merupakan presiden keempat. Nah, presiden keempat ini seorang santri ya, itu menjadi presiden setelah B.J. Habibie ya, Mbak. Setelah B.J. Habibie, dan presiden Gus Dur ini ya selama menjabat itu ya tidak terlepas dari yang namanya kontroversial, karena berbeda, kebiasaannya itu berbeda dengan negara-negara lain, atau kebiasaannya itu berbeda dengan presiden-presiden lain di Indonesia sebelum-sebelumnya ya, karena sering safari, sering ke luar negeri yang menghabiskan banyak biaya. Tetapi menurut beliau, menurut Gus Dur almarhum, bahwa safarinya itu, jalan-jalannya ke luar negeri itu untuk kepentingan NKRI ya, melalui lobby-lobby dan segala macam. Dan Gus Dur ini adalah seorang santri dan merupakan bapak pluralisme ya. Nah, kenapa disebut sebagai bapak pluralisme? Bayangkan saja kalau misalnya orang-orang Konghucu pada saat itu tidak disetujui oleh, kenapa disebut sebagai bapak pluralisme? Gus Dur itu menyetujui Konghucu sebagai salah satu kelompok agama di Indonesia, dan orang-orang Konghucu itu menganggap Gus Dur itu sebagai seorang nabi. Kenapa? Karena perannya itu mereka menetapkan, oh ini loh ada kelompok di Indonesia ini sebagai ras Cina, keturunan Cina, yang memiliki peran yang sangat penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia juga ya. Ini adalah orang Konghucu, meskipun kelompok Cina, tetapi ya orang-orang Cina, ya orang Cina sana itu ya, di negara Cina itu juga menghargai atas keberadaan Konghucu di Indonesia. Jadi ada win-win solution ya, win-win solution antara Indonesia dan Cina pada saat itu. Indonesia mengakui Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia, dan Cina pada saat itu yang tidak membolehkan orang Muslim Cina untuk berangkat haji, karena memang pada saat ini Cina itu didominasi oleh atau dikuasai oleh kelompok komunis. Tetapi dalam tanda kutip komunis yang ada di Cina, di Jerman, di Korea, dan di Indonesia itu berbeda ya, jangan disamakan. Ya, komunis itu macam-macam, jangan disamakan ya. Di sini jangan dibahas, tapi memerlukan penjelasan yang lebih lanjut terkait itu. Tapi jangan disamakan ya. Oke, setelah ada win-win solution antara Indonesia dengan Gus Dur dan Cina pada saat itu, maka umat Muslim di Cina itu sudah boleh melakukan umrah dan haji, dan ini merupakan sebuah keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia. Kenapa merupakan sebuah keuntungan? Karena dengan melalui Abdurrahman Wahid, melalui Gus Dur, orang-orang Muslim di Cina itu mampu melaksanakan haji yang sebelumnya sangat ditolak karena menganut paham komunisme. Teman-teman semua, dari tokoh-tokoh ini mereka menerapkan sebuah konsep nasionalisme yang sangat besar. Mereka menerapkan konsep nasionalisme yang matang, dan mereka mewujudkannya melalui anggota-anggota mereka. Misalnya Host Cokroaminoto melahirkan tokoh-tokoh nasionalis, Kiai Haji Hashim Asy'ari melahirkan santri-santri nasionalis, Wahid Hashim melahirkan hukum-hukum yang membawa kebanggaan bagi Indonesia. Kemudian Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menerapkan sebuah sistem yang membuat orang-orang Muslim di Indonesia itu lebih ramah terhadap agama-agama lain di Indonesia. Dan teman-teman semua, dan dari peran Gus Dur ini kita bisa melihat bahwa ternyata agama-agama yang ada di Indonesia itu
harus atau wajib saling menghargai satu sama lain. Tidak boleh menganggap, wah, dia bukan Islam, dia non-Islam, tidak boleh dihargai, harus keluar dari Indonesia. Tidak boleh seperti itu, apalagi ya kelompok Islam yang mewajibkan atau mengusung konsep khilafah. Khilafah itu ya maksudnya adalah kelompok-kelompok yang ingin bersikeras untuk mewujudkan sistem pemerintahan Islam sesungguhnya, atau Islam kafah di Indonesia. Tapi saya herannya ini kelompok khilafah ini ngotot ya, padahal mereka tidak tahu bahwa orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini adalah orang-orang Islam sendiri, para pesohor, kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Kelompok Islamis ini memiliki kematangan pengetahuan Islam yang belajar di Arab Saudi pada saat itu ya, yang tentu keilmuannya itu tidak diragukan lagi. Kenapa memaksa untuk mendirikan kemerdekaan, untuk mendirikan sistem pemerintahan Islam, padahal Indonesia ini sudah Islamis ya. Kenapa Islamis? Kenapa Islamis? Apakah sistem yang ada di Indonesia ini bertentangan dengan Islam? Tidak sama sekali. Lihatlah Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah itu bertentangan dengan Islam? Tidak sama sekali. Qul huwallahu ahad. Dalam surah Al-Ikhlas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah Islam menentang sisi humanisme? Tidak sama sekali. Ya. Persatuan, apakah Rasul kemudian persatuan Indonesia ini adalah konsep persatuan. Apakah Rasulullah mengusir orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani di Madinah pada saat hijrah ke Madinah? Tidak sama sekali. Di sana orang-orang Islam, kaum muslimin wal muslimat, orang-orang Yahudi, Nasrani itu mampu hidup bersama di kota Madinah. Rasulullah tidak membeda-bedakan itu, tetapi mereka mampu disatukan ya dengan piagam Madinah. Ya, jadi Rasulullah itu sudah menerapkan sistem persatuan dalam sistem kemasyarakatan, dan Pancasila itu sudah sesuai dengan konsep-konsep atau prinsip-prinsip Islam, sehingga Pancasila ini hingga Pancasila ketiga itu masih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu dari sistem pemerintahan Islam Khulafaur Rasyidin itu, atau pemilihan Khulafaur Rasyidin itu juga melalui sistem pemilihan atau musyawarah ya. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa Pancasila ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang kelima, keadilan sosial. Ingat bahwa di masa Rasulullah itu keadilan sosial, keadilan bagi seluruh masyarakat itu merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Dan yang lebih menonjol yang sangat terkenal yaitu yakni di masa pemerintahan Umar bin Khattab, ketika salah satu rakyatnya itu memasak batu dan tidak memiliki nasi atau gandum lah ya semacamnya itu untuk dimasak, sedangkan anaknya itu sedang menangis menunggu sedang menunggu makanan yang dimasak oleh ibunya, padahal ibunya itu memasak batu. Coba bayangkan, pada saat itu Umar bin Khattab datang dan melihat bahwa kenapa anakmu sakit, kenapa kamu memasak batu, kenapa seperti ini dan lain semacamnya, sehingga jawaban dari ibu itu yang menganggap yang mengutarakan bahwa Umar bin Khattab tidak adil dan segala macam. Betapa kagetnya Umar bin Khattab saat itu karena dianggap tidak adil. Maka pada saat itu juga Umar bin Khattab pergi ke gudang dan menggopong sendiri, memikul sendiri gandum untuk dibawa ke ibu tersebut. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat prinsipal atau sesuatu yang sangat penting untuk dibahas, karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu adalah sesuatu yang sangat wajib atau penting untuk dilakukan. Jadi teman-teman semua, itulah yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, karena nasionalisme dan kemerdekaan bangsa Indonesia itu merupakan sesuatu yang sangat wajib kita lakukan. Wajib banget ya, tidak boleh kita andai-andai, karena jika kita andai-andai ya maka NKRI dan ideologi Pancasila akan terancam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan.